Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Santri dalam kajian usul fikih. Nah, jadi ini merupakan awal untuk kajian usul fikih. Jadi yang saya pakai ini yaitu pakai kitab Waraqat ya. Yang teman-teman juga udah tahu kitab Waraqat karyanya Imam Harumain atau Imam Juwaini. Nah, tapi di sini saya menggunakan syarah Waraqat fi usul fikih punya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Nah, yang lebih terkenal yaitu Imam Mahalli ya, Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Nah, jadi teman-teman kalau misal mau mengikuti, monggo bisa di-download kitabnya. Ini ada di Qismusani dalam kitab Syarah Waraqat karyanya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ini udah pembagian yang kedua, karena pembagian yang pertama menjelaskan mengenai biografi nasy'ah, kemudian lahirnya dan lain sebagainya. Ini udah ada di halaman 63 ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya channel ini yang insya Allah dalam kajiannya akan menghatamkan kitab Waraqat, itu sedikit bisa membantu teman-teman yang sedang ingin belajar usul fikih. Di channel ini juga ada mustalahul hadis, ada Fathul Qorib ya. Kalau misalnya teman-teman ini tinggal dibuka aja playlistnya. Kok bendeng ya suara saya? Lagi pilek. Jadi di sini lagi pergantian cuaca, udah musim dingin di sini di Tunisia. Jadi langsung saja. Di sini akan sedikit ya mukadimah sama pengertian daripada usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi thiqati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wa ba'du. Nah, di sini mukadimah. Hadhihi waraqatun. Ya, ini merupakan waraqat, yaitu tulisan-tulisan qalilatun yang singkat ya. Ini merupakan tulisan yang singkat, tastamilu ala ma'rifati fusulin, yaitu yang mengandung pengetahuan, mengandung informasi, ilmu ya, fusulin tentang beberapa fasal min usulil fikhi, daripada usul fikih ya. Yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu, yang orang-orang yang baru atau orang-orang yang baru mulai belajar dan yang serupa itu bisa dapat mengambil manfaat kepada kitab Waraqatun qalilatun, yaitu tulisan-tulisan yang singkat yang berbicara mengenai usul fikih. Kayak gitu. Next, ini ada syarahnya. Nah, ini kalau misal tadi fusul ya. Fusul itu merupakan jamak dari fasal, yang sebagaimana Imam Jurjani berkata di dalam kitab ta'rifatnya, fusul itu mempunyai arti qit'atun minal bab, yaitu satu potong daripada bab ya, yang mustaqillah, yang sendiri, independen binafsiha, dengan sendirinya, munfasilatun amma siwaha, yang terpisah gitu. Jadi ada fasal itu fasal, ada bab. Nah, kemudian di dalam bab itu ada fasal-fasalnya ya. Wa tanwin dalam ucapan fusulin itu apa? Lita'zim, untuk menghormati atau memuliakan, aulit ta'mim, untuk umum ya. Karena lihtiwa hadil waraqat, karena apa sih, tulisan-tulisan ini mencakup apa?
ma'athigori hajmiha. Dalam keadaan kecil bentuknya warokot ini itu mencakup alamu a'dhami masaili ilmi usul fikih. Itu mencakup permasalahan-permasalahan yang besar di dalam ilmu usul fikih. Nah, itu pengertian dari fusul. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan, yaitu kitab yang ringkas ini mencakup informasi-informasi fasal-fasal, ya, membahas fasal-fasal dalam usul fikih. Jadi ini merupakan ilmu dasar, ya, ilmu pengantar untuk memahami usul fikih yang lebih besar, lebih luas lagi. Ya, kalau misal dalam pesantren ini kajian wajib, ya, masuk dalam silabus ya, pendidikan, ya. Oke. Wadzalika ayu lafdu usulil fikhi muallafun. Nah, jadi lafad usul fikih itu muallafun terdiri min juz'aini, dari 2 juz. Yang pertama ahaduhuma, salah satunya yaitu berupa usul, wal akhar berupa fikih, mufradaini. Ya, mufrad, ya. Minal ifrad, dari kata ifrad, minal ifrad. Usul minal ifrad, muqabilun at-tarkib. Ifrad ini muqabil, ya, lawan kata daripada tarkib. Bukan tasniyah dan bukan jama'. Ifrad, mufrad, ya, keduanya itu kan merupakan mufrad, usul dan fikih, mufrad. Nah, itu lawan katanya daripada tarkib, bukan tasniyah, bukan jama', ya. Wal mu'allafu yu'rafu bima'rifati ma ullifa minhu. Ya. Mu'allaf atau sesuatu yang tersusun, mu'allaf itu sesuatu yang tersusun, dapat diketahui dengan cara mengetahui terlebih dahulu asal muasal susunan katanya, ya. Jadi sebelum kita mengetahui apa itu usul fikih, maka kita lebih dituntut untuk mengetahui dari kata per katanya, apa itu usul, apa itu fikih. Nah, biar enak. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian langsung masuk ta'riful asal. Nah, ini definisi daripada asal. Ta'riful asal, pengertian daripada al-asal. Fal aslu alladhi huwa mufradul juz'i. Asal yang merupakan itu mufradul juz'i. Ya, juz, ya, mufrad dan juz. Al-awwal, mufradul juz'il awal, mufrad bagian yang pertama, usulul fikhi, asal. Yaitu apa? Ma yubna alaihi ghairuhu. Ma yubna alaihi ghairuhu. Yaitu sesuatu perkara. Nah, sesuatu perkara lain. Nah, di sini ghairuhu dulu. Satu perkara lain yang didirikan di atasnya. Ini ma yubna alaihi ghairuhu, perkara lain. Nah, ini di sini dulu, suatu perkara lain yang didirikan di atasnya. Nah, iya kan, asal itu suatu perkara lain yang didirikan di atasnya. Nah, seperti ke aslil jidar, seperti asalnya jidar, tembok, ya. Ya, fondasi sih di jidar di sini seperti jidar itu fondasi, asasuhu, yaitu ya asasnya, ya. Ini jidar itu tembok, tapi maksudnya di sini asas, ya. Wa aslu sajaroti, asal dari sajaroh, itu pohon. Aitorfuha asabitu fil ard. Yaitu kalau sajaroh ini merupakan torfuha, ya, pangkal yang menancap di bumi, ya.
menancap di dalam tanah. Jadi seperti di sini. Jadi asal itu ibaratkan tembok atau pondasi. Nah, yang asal dari sajarah ini yaitu dia menempel, sajarah menempel di ininya, asal sajarah. Ini asal ajaroh, asal ya. Ini bukan far. Saya otaknya ke far. Ya, sama. Pokoknya ini menjadi dasar tadi suatu perkara yang lain yang dibangun di atasnya. Dasar lah ya. Jadi ya kayak misal pondasi tadi, pondasi itu kan dia terletak di awal, di bawah ya. Baru di atasnya ada sesuatu yang lain gitu kan, ada bata, ada tanah dan lain sebagainya. Kayak misal nih, saya ini lagi itu suatu perkara lain yang didirikan di atasnya. Iya, berarti kan tadi pondasi itu, nah pondasi itu merupakan yang di atasnya pondasi itu ada suatu perkara yang lain yang dibangun di atas itu. Itu namanya asal. Nah, adapun fara alladzi huwa muqabilul asli ya. Nah, kalau misal fara ini lawan kata daripada asal. Ma yubna ala ghairihi, ma yubna alaihi ghairihi. Yaitu sesuatu yang didirikan di atas yang lainnya. Sesuatu yang didirikan di atas yang lainnya. Seperti furu'is sajaroti li asliha, seperti ya cabangnya pohon. Seperti cabangnya pohon li asliha, didirikan di atasnya itu. Jadi cabang pohon ya didirikan di bawahnya. Wa furu'il fikhi li usulihi, dan cabang-cabang fikih untuk usulnya. Cabang-cabang fikih li usulihi, untuk usulnya. Nah, kalau misal gampangnya, kalau asal tadi di bawah, kalau fara itu di atas usul. Nah, usul fara. Nah, di sini nih. Kemudian ta'riful fikih, tadi kita sudah belajar mengenai usulnya ya dan fara'nya. Kemudian ta'riful fikhi lughatan wastilahan. Ini definisi daripada fikih secara bahasa dan secara istilah. Fikih itu merupakan juz yang kedua. Yang fikih itu memiliki makna secara bahasa yaitu berupa faham ya, faham. Nah, adapun makna secara syar'i yaitu huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah, yaitu mengetahui hukum syar'iyyah allati tariquha al-ijtihadu, yang metode penetapan hukum syariah di sini ya, hukum syariah di sini dia melalui ijtihad ya. Ya di sini ya. Jadi fikih secara syara itu mengetahui hukum, kita mengetahui suatu hukum ya. Nah, mengetahui hukumnya itu cara penetapan hukum tersebut dengan melalui ijtihad. Seperti kala ilmi bi anna niyata fil wudu'i wajibatun. Seperti kita mengetahui nih bahwa niat pada wudu itu wajib. Nah, kita dari mana sih kalau misal wudu itu, niat dalam wudu itu wajib? Yaitu dengan perantara ijtihad. Maka dengan pengambilan hukum dengan perantara ijtihad itu disebut dengan fikih. Wa annal witro mandubun. Salat witir itu mandub, disunahkan. Wa anna niyata minal laili syartun fi shaumi Ramadan. Niat pada malam hari merupakan syarat sahnya puasa Ramadan. Wa anna zakata wajibatun fi mali sabiyyi wa ghairihi. Zakat itu wajib pada hartanya anak kecil, wa ghairihi dan yang selainnya.
wajibatun fil khulli wa ghairihi wajibatun fil khulil mubah, dan tidak wajib pada harta yang digunakan ya, yang diperbolehkan. Wa anal qatla bimustaqqalin yujabul qisas, yaitu pembunuhan dengan menggunakan alat berat itu wajib qisas. Nah, semuanya ini ya yang dalam penetapan hukumnya melalui ijtihad, maka itu semuanya disebut dengan fikih secara syar'an ya. Wa nahwi dzalika, dan yang selainnya dan yang sepadannya min masail khilaf, yang itu merupakan permasalahan khilaf. Bi khilafi ma laisa tariqu wa al-ijtihad, berbeda lain hal terhadap sesuatu yang dalam penetapannya bukan melalui ijtihad. Beda lagi kalau misal dalam penetapannya itu bukan melalui ijtihad, maka itu bukan disebut dengan fikih. Seperti apa? Kala ilmi bi anna sholawat til khamsi wajibatun, seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib, itu bukan lagi disebut fikih karena itu apa? Wa anna zina muharram, zina diharamkan, wa nahwi dzalika minal masail qat'iyah, yang seumpamanya dari permasalahan yang qat'iyah, fala yusamma fikhan, maka itu tidak disebut dengan fikih, yaitu karena jalan penetapan suatu hukum tersebut tidak melalui ijtihad, maka tidak disebut dengan fikih. Nah, kemudian fal ma'rifatu huna al ilmu bi ma'na dhon. Nah, mengetahui di sini tadi, mengetahui di sini itu tadi al ilmu bi ma'rifatil ahkam, yaitu hanya apa? Bi makna dhon, bukan ilmu. Jadi kalau misal kita belajar dalam ilmu mantik itu ada marotibul ilmi, ada al-yakin, ada ad-dhon, ada syak, ada al-waham, ada jahil basit, jahil murakkab. Nah, ad-dhon di sini yaitu mempunyai arti yaitu apa? Ya, suatu prasangka atau suatu dugaan yang lebih menguatkan aja. Dhon itu kalau misal kita nilai itu dari bilangan 51 ke 99. Jadi dugaan yang lebih menguatkan. Nah, semuanya tadi fikih itu tadi untuk mengambil hukum yang dengan melalui ijtihad itu ala ilmunya bimakna dhon ya. Bimakna dhon, bukan yakin. Di sini ala ilmunya bukan yakin, tapi bimakna dhon ya, prasangkaan yang lebih kuat aja. Itu saja untuk pembahasan kali ini ya, usul fikih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.